kenikmatan yang tidak pernah ada habisnya, kenikmatan yang terus diberikan tanpa harus kita membayarnya. Kita hanya diperintahkan untuk bersyukur saja, karena kenikmatan dari Allah itu tidak bisa terhitung. Yang namanya tidak terhitung itu tanpa batas. Kalau kita hargai dengan materi, maka materinya juga tanpa batas. Makanya dengan rahmat dan kasih sayang dari Allah Ta'ala, kita diperintahkan untuk bersyukur. Caranya bagaimana? Caranya dengan menjaga nikmat tersebut dan kita gunakan sesuai dengan peruntukannya. Ketika Allah memberikan kita nikmat sehat, kita gunakan nikmat sehat untuk ketaatan kepadanya. Ketika Allah memberikan tangan dan kaki kita yang sehat, kita gunakan kaki kita untuk melangkah ke rumah Allah. Kita gunakan tangan kita untuk bersedekap sholat 5 waktu. Dan kita gunakan kaki kita untuk bekerja mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mencari rizki yang halal. Maka itulah bentuk daripada rizki, bentuk daripada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan menjaga fasilitas dari Allah Ta'ala dan digunakan sesuai dengan peruntukannya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasul alaihi salatu wassalam, kepada kerabatnya, orang terdekat beliau, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa mengikuti sunnah beliau hatta atanal yakin, sampai kita bertemu dengan Nabi di surganya kelak. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita pada kesempatan malam hari ini bisa melanjutkan kajian kitab Al-Urjuzatul Mi'iyah fi dzikri hali asyrafil bariyah. Kalau kita bahasa Indonesia kan 100 bait nazam yang menyebutkan tentang kisah seorang laki-laki yang menjadi asyraful bariyah, menjadi laki-laki yang mulia. Kitab ini membahas tentang sirah Nabi SAW secara ringkas, yang di dalamnya ada 100 bait nazam. Itulah namanya Al-Urjuzah Al-Mi'iyah, ya. Al-Mi'iyah itu diambil dari kata Al-Mi'ah, yaitu 100, karena di dalamnya ada 100 bait nazam yang menyebutkan kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah menyebutkan tentang tema utama kita, the greatest story, kisah yang sangat agung, yang kita sudah sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya. Kenapa kisah ini menjadi the greatest story, menjadi kisah yang paling hebat? Karena di dalamnya itu isinya adalah superhero real, manusia yang betul-betul menjadi superhero betulan, bukan cerita fiksi. Dan bisa dibayangkan seorang yang meninggal dunia bapaknya waktu masih di kandungan, meninggal ibunya di saat masih kecil, kemudian tidak memiliki apa-apa sampai usia 25 tahun, dan di saat 25 tahun mulai bisa bekerja dan bertemu dengan ibunda Khadijah. Kemudian Allah menjadikan beliau sebagai orang yang secara ekonomi membaik dengan adanya ibunda Khadijah. Dari saat yang seperti ini ternyata beliau menjadi seorang yang sangat hebat. Bahkan ya, Michael Hart, ya, seorang penulis 100 manusia atau 100 orang yang paling berpengaruh sepanjang sejarah, beliau menempatkan posisi pertama sebagai orang terbaik atau orang yang paling berpengaruh
sepanjang sejarah adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Orang Nasrani pun mengakui kehebatan Nabi alaihi salatu wassalam, mengakui dengan ilmunya, beliau mengakui kehebatan Nabi, bukan hanya sosok apa yang menjadi efek yang berdampak kepada manusia, tapi beliau memberikan contoh yang begitu real bagaimana menjadi pribadi-pribadi yang hebat. Ya. Maka selanjutnya, ya, setelah kita mengetahui tema atau tema utama kita, ya, kenapa bisa menjadi kisah yang sangat hebat, maka selanjutnya kita akan mengetahui penulis daripada kitab Al-Urjuzah Al-Mi'iyah ini, ya. Penulis kitab daripada kitab ini adalah Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi. Beliau dikenal dengan ahli fikihnya, ahli akidah. Nama beliau adalah Sadruddin. Sadruddin nama beliau. Bapaknya seorang qadhi, seorang hakim. Kakeknya juga seorang hakim. Dan beliau dilahirkan pada tahun 731 Hijriyah, kurang lebih 800 tahun yang lalu, 1331 Masehi, ya. Artinya kurang lebih 8 abad yang lalu beliau lahir. Sampai saat ini kitab-kitab beliau masih dipelajari. Ini menandakan bahwa insya Allah dengan tanda diterimanya kitab seseorang di tengah masyarakat, itu menjadi tanda bahwa beliau termasuk orang yang ikhlas, ya. Nama beliau adalah Sadruddin, lahir tahun 731 Hijriyah dan wafat tahun 792 Hijriyah, ya. Identitas utama beliau adalah seorang qadhi. Beliau adalah seorang qadhi, hakim, ya. Di kota Damaskus itu banyak melahirkan qadhi, ya. Banyak melahirkan qadhi dan ahli akidah, ya. Di antaranya adalah beliau Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi. Beliau dikenal bukan karena beliau seorang ahli fikih Hanafi, ya, tapi justru beliau dikenal sebagai seorang ahli teologi yang berbeda dari zaman di saat beliau hidup, ya. Di kota Damaskus pada tahun ini, pada tahun 730-an ke atas, orang-orang yang bermadhab Hanafi, mereka memiliki pemahaman akidah dengan pemahaman Al-Maturidiyah, pemahaman Maturidi. Tapi beliau tidak memiliki pemahaman tersebut. Justru beliau memiliki pemahaman akidah dengan pemahaman Athari. Apa itu Athari? Yaitu pemahaman para salafus soleh. Beliau memahami cara metode akidah yang benar dari sahabat Nabi dan orang-orang yang berguru dengan sahabat Nabi, yaitu para salafus soleh, ya. Latar belakang dan kehidupan beliau, ya. Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi, ya. Beliau lahir dari keluarga yang terpandang. Beliau lahir dari keluarga yang terpandang, yang banyak melahirkan ulama-ulama Hanafi, ya. Ya. Dan beliau meniti karir di kota Damaskus dan Mesir, ya. Akan tetapi, ya, kita tahu, ya, kalau seseorang berada di tengah masyarakat, pada umumnya dia berbeda sendiri dari orang lain, biasanya memiliki masalah, ya. Begitu juga dengan beliau. Pemahaman atau pemikiran beliau yang athari, yang memilih dengan pemahaman para salafus soleh, beliau berbeda dari kebanyakan orang. Karena pada saat itu banyak orang-orang memiliki pemahaman Al-Maturidiyah, sedangkan beliau tidak. Beliau memiliki pemahaman Athari, salafus soleh, ya. Sehingga inilah yang membuat beliau mendapatkan rintangan yang berat. Di antaranya adalah dicopot dari jabatannya, ya. Beliau memiliki jabatan yang sangat tinggi, tapi
Tapi gara-gara teologi beliau dicopot dari jabatannya, kemudian beliau pun dipenjara. Adapun pemikiran akidah beliau, ya, diantaranya adalah berbeda dengan arus utama. Ya, ini pemahaman beliau. Ya, beliau tidak mengikuti aliran Al-Maturidiyah, ya, yang pada umumnya diikuti oleh mazhab Hanafi pada saat itu. Kemudian beliau, ya, sangat terpengaruh dengan Imam Ibnu Taimiyah. Kita tahu Imam Ibnu Taimiyah adalah salah satu tokoh yang kontroversi, di mana beliau punya kitab yang sangat bagus, namanya Al-Tadmuriyah. Kitab Al-Tadmuriyah ini adalah kitab yang isinya adalah hujjah beliau membantah orang-orang yang memiliki pemahaman ahli kalam, memiliki pemahaman orang-orang yang menafikan sifat-sifat Allah. Dan beliau bantah dalam kitab ini secara dalil akli dan dalil nakli, ya. Dalil dari pikiran, kemudian dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Kitab ini sampai sekarang dipelajari dalam universitas atau jamiah Islam pada umumnya, ya, terutama di Timur Tengah, ya. Kemudian selain daripada beliau ini terpengaruh dengan Imam Ibnu Taimiyah, ya, beliau dalam memahami metode atau memiliki pemahaman cara memahami sifat-sifat Allah, ya. Kita tahu bahwa sifat Allah itu ada banyak. Nama Allah itu sebagaimana yang menjadi ikon masjid ini 99. Tapi sifat Allah Subhanahu wa taala banyak disebutkan dalam Al-Qur'an maupun dalam Al-Hadis, ya. Nah, beliau memiliki pemahaman atau cara memahami sifat Allah itu diantaranya adalah dengan cara itsbat. Apa itu itsbat? Itsbat adalah menetapkan apa yang ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, beliau mengitsbatkannya. Kalau ada sifat Allah disebutkan dalam Al-Quran, misalnya contoh, ghadiballahu alaihim, Allah marah kepada mereka. Nah, beliau cara memahami sifat Allah ini adalah mengitsbatkan Allah punya sifat marah, sudah, tanpa mempertanyakan kenapa Allah marah. Marah itu kan sifat negatif. Kalau Allah marah berarti Allah punya sifat negatif? Tidak. Yang salah kita sendiri karena mempertanyakan mengapa. Kalau Imam Ibnu Abil Is, beliau itsbat, menetapkan, ya, baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Kemudian beliau cara memahami sifat Allah tidak mentakwil, yaitu tidak melakukan takwil. Apa itu takwil? Merubah pemahaman tidak sesuai dengan konteksnya, ya. Beliau tidak melakukan takwil. Dan yang ketiga adalah tanpa melakukan tasbih dan tamtsil, tanpa menyerupakan atau memberikan perumpamaan, ya. Contohnya seperti apa? Misalnya dalam hadis disebutkan Allahu tabaraka wa ta'ala nazala ila sama'id dunya fi thuluthil lail. Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia di sepertiga malam. Nah, beliau memiliki pemahaman tanpa adanya tasbih dan tamtsil. Maksudnya apa, Ustaz? Tanpa menyerupakan dengan makhluk. Misalnya ada orang bertanya, Allah turun ke langit bumi di sepertiga malam. Bagaimana cara Allah turun? Ini namanya takwil, ya. Ini namanya mengungkap takwil. Kalau Allah turun berarti sama dong sama manusia, inilah tasbih. Kalau turunnya seperti manusia berarti mirip dong sama manusia, ini namanya tamtsil. Ini yang tidak dilakukan oleh Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi. Beliau tidak melakukan tasbih dan tamtsil, ya.
sesuatu, ya hadirin, kita bisa menyerupakan, ya, atau memberikan perumpamaan terhadap sesuatu yang kita bisa melihatnya. Contoh, mobil itu turun. Mobil turun kita sudah tahu. Mobil turun menggunakan bannya bulat. Turunnya dari atas turun ke bawah. Kenapa kita bisa tahu? Karena kita bisa melihat. Kita melihat bagaimana cara mobil turun. Bendanya kelihatan. Maka tidak mungkin kita bisa menyerupakan Allah Subhanahu wa taala cara turunnya dari langit ke langit, dari langit ke-7, dari Sidratil Muntaha ke langit dunia. Tidak mungkin, tidak akan pernah sama, ya, karena secara hakikat kita tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang tidak bisa dilihat, bagaimana kita bisa menghukumi bagaimana dia bergerak? Terus ada juga yang mengatakan kalau Allah turun misalnya di sepertiga malam di Indonesia, di Saudi masih jam 9 malam. Nanti waktu subuh pas Saudi sepertiga malam. Nah, begitu Saudi sudah masuk waktu subuh, di Amerika baru jam 9 malam misalnya. Berarti Allah berada di langit terus. Berarti arsy-nya kosong dong. Ini pemahaman orang-orang yang melakukan takwil tersebut, menggunakan kata bagaimana. Bagaimana kalau arus kosong sedangkan Allah turun ke langit dunia, dan dunia itu bulat, masing-masing negara itu berbeda waktunya. Ini yang tidak dibenarkan oleh atau tidak dilakukan oleh Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi. Kenapa demikian hadirin? Karena dalam pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, untuk sesuatu yang Allah sifatkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, kita mengitsbatkan tanpa takwil, tanpa tasbih, tanpa tamthil. Sudah, itu insya Allah hidup kita tenang. Dulu, zaman dulu ada namanya Ja'ad bin Dirham kalau nggak salah, ya, saya lupa namanya. Yang jelas beliau adalah seorang ahli, seorang tokoh pemikiran, ya. Beliau sangat hebat. Beliau sangat hebat. Tapi karena dia mendahulukan akalnya daripada An-Nas, daripada Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga beliau, ya, terjerumus ke dalam kesesatan yang fatal, ya. Ya, beliau terjerumus ke dalam kesesatan yang fatal. Itulah sebabnya maka ada lahir namanya Jahmiyah, lahir namanya Mu'tazilah, lahir namanya firqah-firqah yang lainnya, ya. Maka dalam hal ini, ya, Imam Ibnu Abil Izz secara pemikiran beliau memiliki pemikiran yang baik, ya. Kemudian karya terpenting beliau, ya, kita tahu yang namanya ulama itu biasanya meninggalkan karya yang sangat penting. Seperti Imam An-Nawawi, beliau sudah lama meninggal dunia, tapi bisa tidak dipungkiri hampir setiap masjid-masjid besar kalau ada perpustakaan, ada kitab yang sangat masyhur namanya Riyadhus Shalihin. Itu karangan daripada Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ya. Sehingga, ya, para ulama meninggalkan karya-karyanya. Di antaranya adalah karya yang sangat fenomenal adalah Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah, ya. Syarah Aqidah At-Tahawiyah. Kitab ini berasal dari kitab yang dikarang oleh Imam At-Tahawi, ya. Kitab matan aslinya dikarang oleh Imam At-Tahawi, kemudian disyarah atau dijelaskan oleh beliau, oleh Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi dengan penjelasan yang sangat detail, disebut dengan Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah, ya. Kitab ini, ya, sangat masyhur di kalangan akademisi Timur Tengah, ya. Kenapa demikian? Karena kitabnya selain sistematis, pemahaman di dalamnya sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Dan Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi, metode menjelaskan Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah
tidak menggunakan penjelasan dari sudut pandang Al-Maturidiyah, tidak menggunakan penjelasan dari sudut pandang Al-Maturidiyah, tapi beliau menggunakan penjelasan dari pemahaman Al-Athari, yaitu salafus saleh. Kemudian warisan beliau, ya. Warisan beliau adalah ilmu. Di antaranya adalah kitab yang sudah kita sebutkan barusan, yaitu Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah. Itu adalah satu-satunya kitab yang paling masyhur tentang masalah akidah. Di dalamnya menjawab persoalan-persoalan akidah yang sangat lengkap, ya. Sempat kitab ini hilang, ya. Artinya tidak diketahui. Kenapa? Karena beliau dipenjara. Ketika beliau dipenjara kemudian meninggal dunia, abad 19 dan 20 kitab ini seolah-olah kembali muncul dan dikenal oleh akademisi yang memiliki pemahaman Athari, yaitu salafus saleh, ya. Kemudian beliau pun meninggal dunia di tahun 791 Hijriah, ya. Inilah Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi, seorang yang berjuang di zamannya melawan kebanyakan pemahaman pada saat itu, akan tetapi, ya, beliau menjadi ahli ilmu dalam bidang akidah yang kitabnya menjadi rujukan di kampus-kampus Islam. Ini menjadikan tanda bahwa insya Allah lewat kitab-kitab beliau yang dikenal, ini menjadi amalan soleh beliau yang diterima oleh Allah Ta'ala dan menjadi sebuah warisan yang barokah, ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, ya, kita akan mengintip sedikit kelahiran Nabi SAW, ya. Kelahiran Nabi SAW tidak terlepas dari kejadian-kejadian yang sangat besar, ya. Orang-orang Arab terdahulu, ya, kalau ada kejadian besar, ya, mereka sering menamakan peristiwa tersebut, ya. Seperti kisahnya Ibunda Khadijah meninggal di tahun yang sama, paman Nabi meninggal, ya. Di saat seperti itu, kejadian yang begitu besar yang membuat Nabi merasa sedih, orang-orang menyebutnya dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Kenapa tahun kesedihan? Karena di tahun yang sama meninggal dua orang yang sangat beliau cintai, yaitu Ibunda Khadijah dan paman beliau Abu Thalib, ya. Jadi pada tahun gajah itu disebutkan sebagai Amul Fil, tahun gajah, yang dimana tahun tersebut, ya, menjadi tanda kelahiran Nabi SAW, ya. Kita tahu sejarahnya ketika Abraha ini dikabarkan ada Ka'bah yang orang-orang di sekitar Mekah ini tawaf di samping Ka'bah. Abraha merasa iri, ya. Abraha ini raja di kota Yaman, ya. Abraha merasa iri. Dengan kesombongannya dia mengatakan, saya akan pindahkan orang-orang yang mengelilingi Ka'bah untuk tawaf di tempat yang sudah disediakan oleh Abraha. Artinya dia ingin memindahkan orang-orang yang melakukan di tawaf di Ka'bah, akan dipindahkan ke kota Yaman. Dan itu tidak akan mungkin terjadi kecuali Ka'bah yang ada di Mekah dihancurkan terlebih dahulu. Maka dia datang bersama pasukannya, dengan pasukan yang menunggang Ka'bah dan pejalan kaki atau penunggang kuda. Dia siapkan pasukan tersebut mendekati Ka'bah. Sebelum mendekati Ka'bah, dia bertemu dengan paman Nabi, Abdul Muttalib, ya. Paman Nabi, nenek atau kakek Nabi alaihi salatu wassalam
adalah seorang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwa Abraha ini orang kuat, orang yang punya pasukan. Maka Abdul Muttalib ya, dia menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan ya, ketika hendak mendekati Ka'bah ya, itu gajah ketika hendak mendekati Ka'bah, dia berpaling membelakangi Ka'bah. Dia berpaling membelakangi Ka'bah, bukan cuma 1-2 gajah, tapi semua gajah yang ikut serta untuk menghancurkan Ka'bah berpaling membelakangi Ka'bah, sehingga pasukan yang ada di atas gajah ini turun semua. Ya, turun karena dia harus menghancurkan Ka'bah, sedangkan gajah-gajah tidak mau mendekati Ka'bah. Ini sudah menjadi salah satu ya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan hikmahnya Allah menggerakkan ya gajah-gajah tersebut untuk tidak mendekati Ka'bah ya. Kenapa demikian? Karena ada saatnya burung ababil menjatuhkan sijil untuk orang-orang yang menyerang Ka'bah. Sekiranya gajah itu ikut, boleh jadi dia juga akan terluka dengan sebab sijil yang dibawa oleh burung ababil tersebutnya. Ketika gajah sudah kembali semua, sudah membelakangi Ka'bah, tinggallah Abraha dan pasukannya. Abraha dan pasukannya belum mendekat ke Ka'bah, fisik Ka'bah belum didekati, Allah sudah menurunkan yang namanya burung ababil. Ababil itu sekelompok ya. Ya. Jadi bukan nama burungnya ya. Ada yang mengatakan demikian, bukan nama burungnya, burung ababil bukan. Tapi sejenis burung yang berkelompok menyerang orang-orang yang hendak menghancurkan Ka'bah. Dan hebatnya hadirin ya, batu yang dibawa oleh burung ababil ini, batunya sangat panas. Batunya ini kalau terkena daripada pasukan Abraha itu langsung meleleh ya. Tapi kenapa ketika di tangan burung ababil tangannya tidak meleleh, cakarnya tidak terganggu? Ini bentuk kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia maha kuasa. Nabi Ibrahim saja dilempar ke dalam api yang begitu bergejolak, beliau kedinginan ya. Secara teori kebakar, tapi Allah Subhanahu wa taala punya kehendak ya, maka Ibrahim pun merasa kedinginan ya. Begitu juga dengan burung ababil ini, ketika dia membawa barang yang begitu panas ya, membawa batu yang panas, ketika dilepaskan terkena dengan pasukan Abraha, mereka hancur semua seperti lalat bukan lalat ya, ulat yang menggerogoti daun-daun. Seperti itulah kurang lebih gambaran pasukan Abraha ketika terkena batu dari burung ababil ini ya. Inilah peristiwa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fil ya, surah gajah ya. Surah gajah. Nah. Kemudian selanjutnya, setelah mengetahui kejadian sebelum kelahiran Nabi, disebutkan Nabi 50 hari setelah kejadian Abraha ini beliau lahir ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam lahir di muka bumi. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita melihat silsilah dan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak beliau Abdullah ya. Ibunda beliau Aminah bintu Wahab ya. Mereka dua-duanya memiliki nasab yang mulia. Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kakek Nabi alaihi salatu wasallam adalah seorang tokoh yang sangat dihormati. Artinya secara nasab Nabi Muhammad itu punya nasab yang bagus ya, nasab yang bagus ya. Dan ini juga menjadi, dan pernikahan Aminah dengan Abdullah adalah pernikahan yang sah pada saat itu. Pernikahannya sah antara Abdullah dan Aminah. Kenapa kita bilang sah? Karena di zaman jahiliyah hadirin ya, ada berbagai macam hubungan
seorang laki-laki dengan perempuan ya selain daripada pernikahan ya. Di zaman dulu itu ada mahar, ada saksi, ada wali ya, dan itulah yang dipertahankan oleh syariat Islam. Tapi ada juga hubungan laki-laki dan perempuan yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Itulah hubungan di zaman jahiliyah ya. Di antaranya ya perkawinan di masa jahiliyah, kalau kita melihat ini sangat-sangat emosional ya. Kita pernah mendengar ada sebuah berita ya, ada satu pasang keluarga laki-laki dan perempuan, dia punya teman sudah menikah juga. Nah, keluarga ini yang sudah memiliki pasangan masing-masing sering berkunjung satu sama lain. Ketika berkunjung mereka tukeran pasangan, yang satu A nuker dengan B, C ditukar dengan D. Begitu lahir anaknya ada dua kemungkinan, ini hasil dari pasangan sahnya atau dari suami temannya. Itu baru satu pasang. Ternyata di zaman jahiliyah jauh lebih parah daripada itu. Apa diantaranya? Diantaranya adalah ishtiraku majmu'atin minar rijali fi dukhuli ala imra'atin wahidah. Berkumpul banyak laki-laki, dia bertemu dengan satu perempuan, mohon maaf, kemudian digauli, kemudian ketemu dengan laki-laki, digauli lagi, sampai banyak, ada 10, 11 atau 12 ya. Thumma idza hamilat min ahadihim kana lahal haqqu fi an tunasibahu li ayyi wahidin minhum. Kalau perempuan ini hamil ya, dia tinggal milih dari 10 laki-laki yang pernah tidur bersama dia, tinggal milih A, B, C, D. Kamu si D jadi bapaknya anakku ya. Kamu si C jadi bapaknya anakku ya. Dia tinggal menunjuk, padahal anaknya yang bertumbuh dari janinnya belum tentu anak dari hasil hubungannya dia sama si C, belum tentu, boleh jadi si Z atau si X ya. Itulah kejadian atau pernikahan di zaman jahiliyah ya. Jadi bukan hanya dua pasang, tapi dia bergaul dengan 10, 12 atau banyak. Begitu hamil dia ingat satu-satu, oh ini si A, B, C, D pernah bergaul dengan saya panggil, kemudian saya jadikan dia sebagai orang tua anak saya ya. Kemudian yang kedua, samahur rajuli li zaujatihi an tumakkina rajulan syarifan minar ru'asai wal kibari fil qaumi wal muttasifina bi sifatil hasanah. Jadi ya, seorang laki-laki yang sudah menikah ya, dia memperbolehkan istrinya bergaul dengan seorang laki-laki terpandang supaya dapat anak juga terpandang sebagaimana orang tersebut ya. Dia membiarkan istrinya berkumpul dengan pejabat supaya anaknya kelak juga terhormat ya. Ya. Wal muttasifina bi sifatil hasanah kasyaja'ati wal karam wa nahwiha min nafsiha ya. Jadi selain daripada yang pertama ya, seorang laki-laki membiarkan istrinya bergaul dengan laki-laki yang terpandang supaya anaknya bisa terpandang ya. Ini juga bentuk pernikahan atau bentuk ya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Ya. Kemudian as-sifahu wal bagha bi syaklin alani. Di zaman jahiliyah banyak prostitusi. Tapi hebatnya bukan hebat ya. Tapi di zaman jahiliyah yang terang-terangan melakukan prostitusi itu hanya budak-budak saja. Para pejabat tidak terang-terangan, orang-orang terhormat tidak terang-terangan, tapi hanya budak-budak yang terang-terangan melakukan prostitusi ya. Dan banyak ya, di antaranya adalah zawajul badal. Ada tujuh
7 jenis hubungan laki-laki dan perempuan di zaman jahiliyah, ya. Ada ittikhadul akhdan, apa namanya, selingkuh, ngambil selingkuh, ya. Kemudian zawajul mu'tah, yaitu menikah dengan cara mu'tah, yaitu nikah muaqqad, nikah dengan durasi tertentu. Terkadang kalau sudah selesai, ya, selesai bersama, selesai juga pernikahannya. Kemudian zawajul badal, pernikahan ganti, ya. Fayaqumu bihi rajulan bitanazul an zaujatihima kullin minhuma lil akhar. Jadi gantian, sama kayak tadi yang kisah kita sebutkan tadi, ya. Kamu malam ini sama istriku, ya, saya sama istrimu, ya, begitu. Ini namanya zawajul tabadul, pernikahan atau hubungan yang bergantian. Yang ketujuh, zawajus syighar. Apa itu zawajus syighar? Yaitu pernikahan pernikahan atas dasar syarat, ya. Misalnya dia punya adik perempuan atau punya keponakan perempuan, dia nikahkan dengan seseorang atau temannya dengan syarat kamu kasih nikah kak juga dengan sepupu tak, atau keponakan tak, atau adik tak, atau saudari tak, ya. Dengan syarat tertentu, dengan syarat tersebut tanpa adanya mahar. Sedangkan dalam syariat Islam mahar itu hukumnya wajib, ya. Hukumnya adalah sunnah, hukumnya adalah wajib mahar, ya. Meskipun dengan sendal, meskipun dengan cincin dari besi, ya, itu hukumnya hukumnya wajib. Sedangkan zawajus syighar itu tidak wajib, ya. Maka jenis pernikahan seperti ini yang dipertahankan adalah nikah yang sah, yaitu nikah laki-laki dan perempuan masing-masing ada walinya, kemudian ada maharnya. Itulah yang dipertahankan oleh syariat Islam. Dan yang ketujuh ini dibatalkan oleh syariat Islam karena secara manusiawi tidak masuk di akal, tidak masuk dalam fitrah manusia, ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, itulah beberapa catatan tentang kelahiran Nabi SAW yang meskipun kita belum selesai membahas kelahiran Nabi, ya, artinya kita belum selesai membahas kelahiran Nabi secara utuh. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membahasnya sampai selesai. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita semua, memberkahi kita semua dan mengampuni dosa-dosa kita, dan kita memohon kepada Allah taala semoga Allah kumpulkan kita di surganya kelak sebagaimana kita dikumpulkan di masjid yang mulia ini pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.